Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Risnawati SPD, Guru Program Studi Tata Busana di SMK Negeri 1 Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam Jabatan Kategori 2 tahun 2022. Berikut adalah video pembelajaran UKIN yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu, Ibu persilakan kepada ketua kelas. Seluruhnya siap dan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Dengan berdoanya kita di awal, semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga nanti apa yang Ibu sampaikan dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh anak Ibu semua, dan tentunya menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, di antara kalian ada yang sakit? Tidak ada. Oke, Ibu absen dulu ya. Nur Laila, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Samsina, Hadir, Bu. Wafikatun. Hadir, Bu. Jadi Ibu harapkan tolong dikondisikan kelasnya kalian dalam keadaan bersih. Coba ditengok sampahnya, siapa tahu ada, tolong dibuang dulu ya, supaya pembelajaran kita itu nyaman ya. Oke, coba dibuang dulu sampahnya. Mulai dari awal sampai selesainya pembelajaran hari ini. Oke, seperti biasanya, marilah kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, beri aplaus untuk kalian. Sebelum Ibu menyampaikan topik materi untuk hari ini, nah, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya itu tentang apa? Saya, Bu. Siapa yang oke? Coba Inas, Gambar bagian-bagian tubuh. gambar bagian-bagian Tubuh. itu apakah perlu diterapkan unsur-unsur desain? Perlu. Alasannya karena apa? Ayo. Agar desain kalian lebih bagus, lebih bermakna ya. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Desain apa? Bibir. Nah, di dalam mendesain ini apakah perlu penerapan unsur-unsur desain? Perlu.
kemasan atau desain fungsional? Fungsional. Yang mengatakan desain struktur? Tidak ada. Desain hiasan? Desain fungsional? Saya, Bu. Oke, alasannya kenapa? Siapa yang bisa menyebutkan alasannya kenapa? Saya, Bu. Coba Inas. Untuk menyimpan sesuatu. Untuk menyimpan Sesuatu. Nah, inilah yang dinamakan dengan unsur desain fungsional, karena memiliki fungsi untuk menyimpan sesuatu. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, jadi di dalam mendesain itu kalian perlu pandai-pandai membaca desain ya. Nah, supaya apa yang kalian desain, apa yang kalian gambar itu kemudian yang akan membuat busananya paham ya di dalam membuat sebuah pakaian atau bentuk aslinya ya. Nah, selanjutnya coba amati baju seragam sekolah kalian masing-masing ya. Sebutkan bagian-bagian dari busana yang kalian lihat. Coba ada apa? Kemarin kan sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh. Ada wajah ya, kemudian tangan, kaki. Sekarang bagian-bagian dari busana yang kalian kenakan dulu. Ada apa bagian-bagiannya? Saku. Oke, saku. Lengan. Lengan. Kancing. Ada kancing. Apalagi yang Belahan. belahan ya. Apalagi? Menurut kalian bagian-bagian busana ada berapa yang akan ditayangkan? Ada apa? Hah? Belahan ya. Jadi ada ada garis leher, gerak, apalagi lengan, saku. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira kalau misalnya belahan ini atau garis desain ini ditiadakan atau dihapus, kira-kira bisa tidak? Jadi Bisa, Bu. bisa. Alasannya? Kalau misalnya tanpa belahan bisa tidak masuk kepala? Nggak bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa kalau baju kaos. Tapi kalau bukan baju kain yang belah, tidak bisa ya. Jadi perlu ada belahan. Nah, jadi di dalam kalian membuat sebuah desain itu kalian perlu pandai-pandai mengamati apa yang kalian akan buat ya. Busana apa yang akan kalian buat. Hari ini yaitu kalian akan mempelajari bagian-bagian dan bentuk busana. Dan nantinya kalian akan lagi membuat sebuah gambar ya. Seperti pertemuan sebelumnya kan ada bagian-bagian tubuh dalam proporsi. Sekarang nanti kalian akan membuat bagian-bagian dan bentuk busana. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, nah selanjutnya adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Boleh dicatat sambil Ibu membacakan atau satu orang yang bisa membacakan di atas?
Udah, yang lain tolong dicatat ya. Oke, coba siapa? Ini yang Kitena, coba. Sini nih, Deiza. Oke, coba dibesarkan suaranya supaya teman kalian yang lain mendengar ya. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak tayangan video, peserta didik dapat membedakan bagian-bagian dan bentuk busana dengan proaktif. 2. Setelah mengamati tayangan PowerPoint dan menyimak penjelasan dari guru, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke. Sudah? Langsung dikerjakan. Jangan lupa tulis nama ya. Di sekitar leher atau biasanya disebut sebagai tanda garis leher. Bentuk dasar garis leher dapat dikelompokkan menjadi 1 garis leher bulat, 2 garis leher persegi, 3 garis leher V. Oke, nah coba diperhatikan. Kira-kira ini garis leher apa? V. V ya. Garis leher V yang berbentuk menyudut ya, V. Kemudian ini bulat. Nah, kalau misalnya ini kan ada belahan ya di belakang. Entahkah itu kalian menggunakan dress, kancing, tapi kalau misalnya ini tidak ada, bisa tidak masuk kepala? Tidak ya, jadi harus ada belahan. Selanjutnya garis ini, coba diperhatikan. Persegi. Oke, benar sekali ya. Jadi ada garis leher bulat, jadi itu dasar dari garis leher, belum dibentuk ya. Ini baru dasarnya, macam-macam garis leher. Ya, ada garis leher bulat, persegi dan V. Oke, selanjutnya ini adalah variasi dari garis leher bulat. Ya, ini sudah divariasikan. Ini ada ini, dekolet, kemudian bentuk U, ya. Nah, misalnya baju-baju olahraga, ya, caranya seperti ini. Oke, kemudian variasi kerat tegak. Ini, ya, variasi kerat tegak. Ini ada macam-macamnya ya. Atau keras Shanghai, pernah lihat keras Shanghai? Nah, ini yang dibilang variasi kerat tegak. Oke, selanjutnya ada lengan. Ya, siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Coba Vika. Lengan adalah bagian busana yang menutupi semua atau sebagian lengan. Lengan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Lengan yang terpasang, 2. Lengan setali atau lengan yang menjadi satu dengan badan. Oke, tahu tidak maksudnya lengan yang terpasang dan lengan yang disatukan? Ada yang tahu? Nah, kira-kira ini lengan dipasangkan atau lengan yang setali? Lengan yang terpasang atau lengan setali? Yang mengatakan lengan terpasang, angkat tangan yang mengatakan lengan terpasang, yang dipasangkan. Coba berapa orang yang mengatakan dipasangkan? Coba. Sama tadi di bagian sini banyak ya. Lengan yang setali. Oke, jadi yang benar itu adalah lengan setali. Yang plus yang jadi ini adalah lengan setali ya. Beda dengan lengan yang dipasangkan. Kalau lengan yang dipasangkan itu dibuat dulu lengannya, kemudian dipasangkan di badan. Ya, paham? Paham, Bu. Oke, ini yang lengan dipasangkan ya. Seperti gambar ini, seperti desain ini. Jadi set ini yang dipasangkan. Jadi dibuat dulu lengannya, kemudian dipasangkan di badan. Kalau sedangkan ini dengan setali biasanya ada di busana apa? Ada ya, ada kaos, baju kailawa, baju kimono, ya, yang langsung dijahit di sini. Ya, kamutan, ya benar sekali. Ya, baju-baju kailawa, ya. Ada yang punya? Ada. Ada bisa ya. Oke, selanjutnya ini ya modelnya, gambarnya. Ini yang tadi yang dikatakan baju kaos ya. Jadi yang langsung menjadi satu dengan badan dan lengannya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu.
Oke, Lastri. Apa yang dimaksud dengan elbow berdasarkan panjangnya? Oke, jadi lengan yang elbow itu lengan yang panjangnya sampai siku, ya, sampai siku. Kemudian cap sleeve itu puncak lengan. Arti yang biasa kupu-kupu. Ada itu yang lengannya baju anak-anak, ya, busana pesta anak-anak. Biasanya kan kelihatan bagian tegaknya, ya, itu puncaknya. Itu cap sleeve, ya. Kemudian short sleeve itu lengan pendek yang biasanya terdapat pada baju kaos, ya, lengan pendek. Kemudian elbow, ya, sampai di sini siku. Kemudian 3/4 itu 3/4. Kemudian frizz, kira-kira apa itu frizz? Lengan panjang Sampai mata pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan. Bukan mata kaki, ini panjang lengan, ya, bukan panjang celana. 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kemudian yang mengatakan sambung klep. Jadi sisanya yang tadi, ya. Jadi yang benar itu adalah saku klep. Jadi saku klep itu saku yang memiliki penutup yang mengarah ke bawah. Nah, kalau untuk saku klep yang biasanya ada pada kemeja laki-laki, ya, ini yang mengarah ke atas. Sudah bisa membedakan? Saku paspoil, ya, tipis. Saku paspoil, kemudian face yang mengarah ke bawah. Kemudian saku ke bawah. Mudah sekali, ya. Sudah tahu membedakan? Sudah, Bu. Oke, jangan asal sebut tadi, ya. Yes, selanjutnya adapun belahan atau closing. Coba siapa yang bisa menjelaskan di atas? Saya. Yang sebelah sini. Belahan adalah pengikat dua bagian busana menjadi satu. Untuk mengikat busana diantaranya menggunakan kancing hias, kancing tekan, kancing kait, resleting, perekat, sengkelit, dan gesper. Adalah bagian pengikat dua bagian busana menjadi satu, ya. Entahkah itu di bagian tengah muka pakaian ataukah ini, ya, ini yang dinamakan dengan belahan, ataukah ada di bagian rok. Pernah lihat rok ada belahannya di belakang? Nah, itu yang dinamakan dengan belahan. Biasanya kan ada rok yang span. Nah, tanpa belahan itu bisa tidak kalian jalan? Tidak bisa, ya. Jadi perlu ada belahan, disesuaikan dengan model, disesuaikan dengan kain, ya. Oke. Nah, fungsi belahan itu memudahkan dalam memakai dan melepaskan busana. Nah, kalau misalnya di dalam rok, kalian memiliki rok, kemudian kainnya itu tidak melar, terus tidak memakai res, kira-kira masuk tidak? Tidak, ya. Jadi perlu ada belahan. Entahkah itu memakai kancing, ataukah memakai resleting, perekat, sengkelit, dan gesper. Tahu tidak ini? Sengkelit. Ada yang tahu sengkelit? Sengkelit? Tali. Semacam? Tali. Pernah dia kemben? Iya, Bu. Nah, itu yang dinamakan Tali sengkelit. Tali Sengkelit. Oke, pernah lihat, ya. Nah, ini ada macam-macam belahan, ya. Ini belahan depan, kemudian ini belahan hanya setengahnya, ya. Setengah ini bagian belahan pada lengan. Ini juga, ya, di bagian belakangnya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu ada LKPD. Oke, dalam satu kelompok boleh bekerja sama. Waktu pengerjaannya 20 menit. Ya. Sudah dapat semua? Oke, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Boleh dikerjakan
kalian lihat pada gambar.
Jadi sesuai sama seperti ini. Ini kan bahannya kaos. Ini kira-kira pakai apa? Enggak pakai kancing kah atau apa? Jadi itu pakai bahan karet. Panjang baru ada di sini. Ini kan? Ada di kayak di baju kaos. Ini jelaskan ini sekos. Yang lain sudah sesuai? Sesuai ya. Oke, kalau sudah sesuai beri aplaus untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis gambar desain busana. Oke, yang gambar kedua, Bu. Oke, yang gambar kedua tolong diperhatikan yang lain. 1. Menggunakan garis leher berbentuk bulat. Oke, selanjutnya Lengan yang dipasangkan dengan setil. apa dengan? Setali Atau dengan apa itu? setali Dengan setali atau dengan dipasangkan? Ya, jadi dengan dipasangkan ya. Yang selanjutnya menggunakan satu tes. menggunakan sapu pes. Kemudian bahannya ini kira-kira apa? Elbow. Sampai siku. Oke, benar sekali ya. Yang kemarin dan kamu lain. Jadi yang tadi yang salah. Dengan ya, jadi dengan di situ adalah dengan ya terpasang. Oke, beri aplaus untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompok 3. Oke. Berdasarkan presentasi yang sudah kalian paparkan di atas, menurut Ibu sudah cukup bagus ya, sangat bagus. Kalian sudah mampu menganalisis bagian-bagian dari desain busana berdasarkan gambar, ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya siapa yang bisa menyimpulkan materi kita mulai dari awal sampai sekarang? Saya, Bu. Oke. Busana yang menutupi semua atau sebagian lengan. Yang keempat, manset merupakan penyelesaian akhir dari ujung lengan dengan menggunakan bahan atau kain. Yang kelima, saku biasanya disebut sebagai kantong kecil rata yang dijahitkan pada busana yang mempunyai fungsi untuk menyimpan sesuatu dan juga sebagai hiasan. Yang keenam, belahan adalah pengikat dua bagian busana menjadi satu untuk mengikat busana tersebut menggunakan kancing hias, kancing tekan, kancing kain, resleting, perekat, sakelit. Yang pertama ada garis leher, kemudian corak, kemudian lengan, manset, saku, dan belahan. Jadi tugas untuk minggu depan itu kalian hanya menyiapkan bahan, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar bagian-bagian busana, ya. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian sediakan kertas gambar atau buku gambar, ya. Kemudian pensil,
rautan, penghapus, pulpen, dan lista. Jadi Ibu harap tidak ada yang saling pinjam-pinjam. Jadi masing-masing memiliki supaya pengerjaannya kalian dalam membuat desain itu cepat selesai, ya. Dan akan membuat macam-macam garis leher seperti ini. Ya, jadi tolong disiapkan dari rumah alat dan bahannya. Minggu depan kita ketemu lagi, kita membuat desain macam-macam garis leher. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, nah perhatikan bukunya, perhatikan sampah, potongan kertasnya, tisunya juga ya, jangan lupa dibuang. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk hari ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu kepada ketua kelas, boleh disiapkan dulu. Seluruhnya siap, gerak. Ini marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu harap dan Ibu doakan semoga anak Ibu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.